Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi di pertemuan keempat di mata kuliah pengantar ICT. Kita akan membahas tentang New Digital Technologies. Kalau minggu lalu kita sudah membahas bagaimana revolusi industri, baik secara sistematis, kemudian kita belajar revolusi industri dari 1.0 sampai dengan 4.0, bagaimana perkembangan yang terjadi khususnya dari beberapa era di dalam revolusi industri itu. Kemudian kita belajar di revolusi industri 4.0 bagaimana ada konsep teknologi yang menggunakan komputerisasi di dalamnya, yaitu ada dua hal, antara big data dan yang namanya artificial intelligence. Nah, kita di pertemuan keempat ini akan membahas yang namanya New Digital Technologies. Nah, teman-teman, pembahasan pada pertemuan kali ini nanti ada sedikit pendahuluan tentang apa itu yang namanya big data, kemudian ada yang namanya artificial intelligence. Nah, dua konsep ini merupakan konsep yang berkembang dan saat ini menjadi dua bidang di dalam ilmu komputer itu sendiri yang mungkin sumber dayanya atau resource manusianya, orang-orang yang mempunyai skill di bidang ini masih sedikit, teman-teman. Ini adalah salah satu peluang juga untuk teman-teman yang ingin terjun di dalam big data atau di artificial intelligence. Nah, dua konsep teknologi ini mungkin salah satunya yang saat ini bertransformasi, teman-teman. Kalau dulu kita bicara yang namanya data ya, dulu kita bicara data itu dalam sebuah database ya. Database sekarang sudah bertransformasi ya dengan yang namanya big data. Big data ini bisa menggunakan cloud server ya di dalam penyimpanan data tersebut. Nah, artificial intelligence biasanya bagaimana tadi ya, sebuah sistem komputer hampir menyerupai manusia. Artinya hampir menyerupai manusia. Secara konsep berpikir harusnya manusia sebagai pencipta dari artificial intelligence ini harus lebih pintar dibandingkan mesin yang diciptakan. Nanti kita akan membahas dua aspek ini, antara big data dan artificial intelligence. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke yang namanya big data. Kalau kita lihat, teman-teman, mungkin banyak perdebatan ketika kita membicarakan big data dan apa sih jenis keterampilan yang mendukung untuk menjadi seorang yang memiliki soft skill atau hard skill terbaik di dalam big data itu sendiri. Nah, banyak yang menulis tentang big data itu dan kebutuhan untuk analisis canggih dalam industri, akademisi, pemerintahan maupun bidang-bidang lainnya. Jadi ketersediaan sumber data yang baru dan munculnya peluang analisis yang lebih kompleks telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan suatu arsitektur yang ada untuk memungkinkan analisis yang dapat dengan optimal memanfaatkan big data. Jadi beberapa concern dari big data itu bagaimana kita bisa menganalisis sebuah data, teman-teman. Data itu dikumpulkan dalam waktu tertentu, 1 minggu, 1 bulan, sampai dengan satu tahun misalnya. Kemudian data tersebut dianalisis, teman-teman. Misalnya dalam pemerintahan ingin melihat analisis data jumlah penduduk dengan menggunakan konsep big data tersebut. Kemudian kalau di industri, bagaimana sih cara penjualannya naik
di 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Itu dia menggunakan konsep big data juga dalam melakukan analisis penjualannya. Kemudian dalam akademisi, bagaimana kita melihat data-data yang ada saat ini, data akademik, baik itu misalnya jurnal atau penelitian, itu kan sudah bersumber dalam satu portal misalnya teman-teman. Itu kan semua big data. Bagaimana kita menyimpan, mengelola data dengan data yang sangat banyak, kemudian data itu dapat digunakan dengan baik dan benar. Itu salah satu konsep kenapa sih kita memerlukan big data tadi. Bagaimana kita punya kemampuan analisis yang dihasilkan ketika kita menggunakan big data itu sendiri, teman-teman. Nah, big data, mengapa analisis canggih diperlukan? Perbedaan data science dan business intelligence, dan apa peran baru yang diperlukan untuk ekosistem big data. Berikut berbagai perkembangan data dan munculnya sumber data yang besar dari tahun ke tahun. Nah, kita lihat berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu perkembangan data. Kalau yang saya katakan dulu data itu berkembang dengan konsep yang namanya database, ya. Database, kemudian data itu tidak bersifat homogen atau tidak sama semuanya. Ya, ada yang namanya digital asset management di tahun 2000-an. Kalau di tahun 1990-an itu ada yang namanya RDBMS, Relational Database Management System. Kemudian ada yang namanya data warehouse. Nah, data warehouse itu saat ini sudah berkembang dengan yang namanya big data, teman-teman. Kemudian ada yang namanya data itu berkembang lagi, tidak hanya sejumlah dokumen saja, ada yang non SQL dan key value misalnya di tahun 2010 ke atas. Nah, kalau kita menghitung dari beberapa satuan yang terbesar dalam data-data di slide ini, teman-teman, mungkin SAP dan Oracle yang basically itu adalah sebuah database, ya, database itu alokasinya masih sampai ke terabyte saja. Kemudian kalau dokumen-dokumen yang bersifat konten atau digital asset management, datanya itu bisa dialokasikan sampai dengan petabyte. Nah, kemudian kalau kita lihat kemajemukan data, ya, yang berbeda di dalam era 2010 ke atas itu non SQL dan key value itu bisa mencapai yang namanya exabyte. Nah, ini kalau kita bicara big data, ada yang namanya volume di sana. Volume itu berkaitan dengan ukuran. Jadi ya seperti ini pengukurannya. Ya, makanya dinamakan big data, mungkin ukurannya alokasinya misalnya besar. Nah, kemudian kalau kita lihat di sampingnya, teman-teman, itu adalah bagaimana kita melihat sebuah data, ya. Dari satuan kilobyte, megabyte, kemudian gigabyte, kemudian terabyte, petabyte, exabyte, kemudian ada yang namanya zettabyte, yottabyte, dan bronobyte. Nah, kita dalam big data itu baru sampai di zona yang namanya exabyte. Exabyte sama dengan 1000 petabyte, 1 petabyte sama dengan 1000 terabyte, 1 terabyte sama dengan 1000 gigabyte. Nah, itu adalah perkembangan data kalau kita lihat, teman-teman, dari era 90-an, 2000 sampai dengan 2010. Dengan perbedaan-perbedaan basic data tersebut. Nah, kalau kita lihat gambaran umum dari big data, teman-teman, ya, seperti ini. Kenapa sih gambarannya seperti itu? Kalau kita lihat bagaimana sih data ini, teman-teman, kita lihat, ya, dari berbagai sudut pandang yang ada. Bagaimana data itu menjadi salah satu media penyimpanan yang harus mutlak memiliki, bagaimana hampir sama dengan jaringan biologi kita, ya. Makanya kalau kita lihat
mungkin otak kita itu hampir udah ada 1 terabyte atau bahkan bisa lebih ya, karena itu murni ciptaan dari Yang Maha Kuasa, diberikan ke tubuh kita harus gunakan itu semaksimal mungkin. Nah, kalau kaitannya dengan teknologi ya, bagaimana teknologi itu berkembang dan menghasilkan ilmu pengetahuan, khususnya dari bidang teknologi ilmu komputer, dia menciptakan sebuah big data yang secara langsung kalau kita lihat di dalam tubuh kita, persamaannya yang terbesar adalah bagaimana otak kita menyimpan data-data, mengingat, mengelola, memanajemen data yang ada di dari pengalaman atau kejadian-kejadian yang kita simpan melalui otak kita. Nah, sama dengan kaitannya bagaimana perubahan ilmu pengetahuan yang mendasari terciptanya teknologi big data. Nah, kalau kita lihat yang namanya data itu kan disimpan dengan, mungkin ada yang namanya solid state disk atau SSD, kemudian disimpan di hard disk atau bisa disimpan di flash drive. Itu adalah perangkat yang mungkin hampir sama dengan otak kita. Kenapa saya katakan hampir sama? Mungkin masih ada miss-nya, kemudian masih ada kekurangannya dibandingkan bagaimana organ-organ tubuh khususnya otak yang diciptakan Tuhan yang ada di tubuh kita. Itu kan sudah sempurna sekali. Bedakan dengan teknologi yang manusia itu buat. Pasti ada keterbatasan ketika dia membuat teknologi, atau ada kekurangan ketika kita menciptakan teknologi itu sendiri. Itu kalau kita lihat gambaran umum big data dengan yang namanya media penyimpanan. Ya, persamaannya seperti itu. Kemudian ada beberapa elemen penting dari yang namanya big data. Yang pertama ada yang namanya data, kemudian ada yang namanya information atau informasi, kemudian ada yang namanya knowledge. Nah, kalau kita lihat, data adalah fakta yang mendeskripsikan sebuah kata. Ya, jadi data itu kita bisa ambil dari kumpulan-kumpulan fakta, teman-teman. Fakta yang terjadi kita kumpulkan dalam suatu data dan nanti itu menjadi yang namanya informasi. Capture data and knowledge. Merekam atau mengambil data dan knowledge pada satu waktu tertentu, at a single point. Sedangkan data dan knowledge dapat terus berubah dan bertambah dari waktu ke waktu tergantung dari datanya tersebut, teman-teman. Basicnya di dalam strata paling bawah ketika kita bicara big data itu basicnya harus punya data terlebih dahulu, teman-teman. Setelah itu menjadi informasi dan akhirnya menjadi knowledge atau pengetahuan. Jadi seperti ini kalau kita gambarkan, teman-teman, bagaimana data itu secara hierarki. Yang paling kecil adalah bagaimana dia menciptakan atau mengambil sebuah data, ya kan, menjadi sebuah informasi, dan menjadi sebuah knowledge. Nah, bagaimana kalau kita lihat semakin ke atas berarti semakin tinggi, ya, bisa jadi nilai jualnya, kemudian kelebihan data tersebut dari data mentah diolah menjadi sebuah informasi dan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Itu harus kalian pahami juga. Nah, kalau kita lihat knowledge ya, di strata paling tinggi dari sebuah big data itu sendiri, our personal map or model of the world. Apa yang kita ketahui, not the real world itself. Anda saat tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda, dalam apapun selain otak, dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi dan data. Jadi bagaimana ada keterbatasan atau limitasi-limitasi, ya,
ketika kita melihat. Jadi misalnya kalau data kita lihat menghasilkan sebuah informasi, kemudian informasi itu dikirimkan ke otak kita. Nah, otak kita itu melakukan decisionnya kira-kira dia mau klasifikasi nih, ya, konsepnya apakah disimpan di otak kita atau langsung dihapus. Nah, itu kita harus pahami dulu. Seperti itu konsep dari yang namanya konsep model big data. Jadi bagaimana dari model tersebut kita bisa melihat alurnya, teman-teman, dari sebuah data. Data tadi berisi sebuah fakta, ya. Kemudian berubah menjadi sebuah informasi yang dihasilkan dan menjadi sebuah knowledge yang disimpan di otak kita misalnya, atau di outputnya dari data itu. Kemudian baru ada pemilihan, decision. Kita bisa memilih keputusan apa yang tepat ketika kita melihat data. Makanya tadi yang awal saya bilang bahwasanya big data itu bisa membantu kita di berbagai bidang, kayak pemerintahan tadi, kemudian ada industri, ada di bidang akademisi, yang mana dari data-data yang dikumpulkan itu bisa kita analisis, teman-teman. Nah, itu kalau kita lihat elemen penting atau role model dari big data itu sendiri. Nah, kemudian ada dua konsep big data, ada 7V, ada 5V. Nah, ini menjadi sebuah konsep yang berubah. Artinya kita melihat big data itu ada 5 sebenarnya yang umum digunakan, ya. Mungkin kalau kita merujuk ya dari pendapatnya McKinsey ya di tahun 2011, bahwasanya big data didefinisikan dengan data yang memiliki satu, namanya volume, itu skala data tersebut. Kemudian bagaimana data tersebut didistribusikan, velocity. Kemudian ada yang namanya keragaman, variety. Kemudian bagaimana data itu dilihat kemungkinannya, skalabilitasnya, apakah sangat besar atau sangat kecil, dan atau kita lihat data itu akan tetap ada, teman-teman. Sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitikal yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang ada, memberikan nilai bisnis baru, dan bagaimana dari kumpulan-kumpulan tadi menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat, baik itu dalam bidang industri, dalam bidang teknologi, misalnya terkhusus dari pengembangan big data itu sendiri, kemudian di bidang-bidang lain yang mungkin bisa menerapkan big data itu sendiri, teman-teman. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Nah, kemudian selain konsep yang dikemukakan oleh McKinsey, ada juga yang bahwasannya si big data ini mempunyai volume 7V, ya. Ya, misalnya ada volume, velocity. Tadi volume adalah skalabilitas data tersebut, velocity bagaimana dia mendistribusikannya, variety adalah bagaimana data itu termasuk di dalamnya data yang seperti apa, jenis-jenisnya, variability-nya, kemudian ada veracity, ada value, kemudian ada visualization, atau ada yang dengan konsep 10V, teman-teman. Ya, bahkan lebih dari itu. Nah, kalau kita lihat ya, big data merupakan istilah sekumpulan data yang besar. Jadi kalau kita lihat karena data itu besar, berarti itu pasti kompleks, teman-teman, dimana tidak bisa ditangani lagi oleh sistem teknologi komputer yang konvensional. Jadi pasti membutuhkan teknologi yang super canggih, artinya kekinian, baik itu dari segi arsitekturnya, kemudian
modelnya, kemudian penggunaannya itu pasti membutuhkan teknologi komputer yang sudah sangat canggih dan dibekali dengan tadi volume penyimpanan datanya yang bagus atau yang ukurannya lebih besar secara skalabilitasnya. Nah, kemudian apa sih ya? Kapan sih data itu kita bisa lihat dari data itu bisa kita lihat apakah itu big data atau bukan. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat dari sini ada yang namanya volume. Jadi ukuran data itu seperti apa? Volume datanya itu kecil atau besar, baik kapasitasnya, kemudian role penyimpanannya itu kita lihat dulu. Yang pertama ada volume atau ukuran data. Kemudian ada yang namanya velocity. Velocity adalah kecepatan data yang dihasilkan, bagaimana data yang diolah di dalam data itu dengan cepat bisa menghasilkan informasi, kemudian menghasilkan sebuah analisis, itu namanya velocity. Kemudian variety. Variety adalah poin di mana data itu memiliki berbagai macam tipe data, teman-teman. Jadi kalau kita bicara big data itu not only one format atau not only one files di dalam big data itu sendiri, tapi berbagai macam data yang ada. Kalau kita lihat bagaimana sih kita menyebut big data itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya veracity. Veracity ini atau veracity ini adalah akurasi data. Bagaimana data yang kita tadi ini olah itu akurasinya tepat atau tidak, teman-teman, ketika kita melakukan analisa. Kemudian ada value. Value adalah nilai, ya, nilai dari data yang kita punya, apakah data itu berguna ataukah tidak bermanfaat, itu ada value-nya dari big data itu sendiri. Ya, kemudian di yang berikutnya ada yang namanya validity. Bagaimana kualitas data kita, tata kelola kita, pengolahan data master, dan secara masif data yang digunakan itu bisa menimbulkan manfaat dan mempunyai validitas yang tinggi. Jadi bukan asal-asal data saja ya. Ya, harus ada validitasnya. Kemudian ada yang namanya variability. Variability itu perilaku perkembangan dinamis dari sumber data. Jadi datanya itu pasti berkembang, teman-teman, tidak stuck ya, tidak statis. Tapi datanya itu harus data yang dinamis. Misalnya kalau kita mengupdate semua data dan kita tidak melakukan updating data, pasti datanya kita kurang begitu memiliki variability-nya yang bagus ya kan, teman-teman. Kalau kita data kependudukan tahun 2020 aja yang kita gunakan, padahal kita sudah di tahun 2022. Itu salah satunya. Nah, kemudian ada yang namanya venue. Venue itu adalah data ya, data heterogen yang terdistribusi dan dari beberapa platform. Jadi datanya itu tidak hanya homogen ya teman-teman. Tidak hanya homogen, datanya itu bisa berbentuk yang lain, tapi di dalam value ini harus dicari kehomogenan, kesamaan data tersebut untuk didistribusikan. Jadi tidak ada miss nantinya ketika data itu didistribusikan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya vocabulary. Vocabulary adalah model data, terus sistematika dari sebuah data, kemudian model data yang semantik yang menggambarkan struktur dari data itu sendiri. Kemudian ada yang namanya vagueness. Vagueness ini adalah teka-teki terhadap teknik, meaning ya, big data dan tools yang digunakan. Jadi kapan sih data itu bisa dikatakan big data? Dengan memenuhi hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan. Ada yang namanya volume, velocity, kemudian variety, kemudian veracity, kemudian value, validity, kemudian variability,
venue, vocabulary, dan vagueness. Ya, itu kapan sih data itu dikatakan big data? Harus tadi yang saya sebutkan dan sudah saya jelaskan. Nah, itu big data. Kemudian kita akan masuk ke yang namanya artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence? Kalau kita lihat, AI adalah sistem komputer atau sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia, teman-teman. Jadi manusia menciptakan sebuah sistem yang di dalamnya sistemnya itu secara langsung hampir sama dengan kecerdasan si manusia yang membuat sistem itu sendiri. Itu namanya AI. Dan AI ini dikembangkan dan digunakan di berbagai macam lini, baik itu industri, ya, umumnya sudah hampir menggunakan konsep AI ini, ya, kecerdasan buatan. Kemudian di beberapa bidang juga, misalnya medical, sudah menggunakan artificial intelligence untuk melakukan medical check up, kemudian tracing sebuah penyakit, ya, melakukan operasi, bahkan sudah menggunakan konsep artificial intelligence. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita lihat definisinya AI. Nah, kemudian kalau kita lihat berbagai macam, menurut H. Simon, bahwasanya artificial intelligence itu merupakan kawasan riset, ya, penelitian, baik itu aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia, yaitu kecerdasan. Makanya dia disebut kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan atau AI atau yang dikenal dengan artificial intelligence ini merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan atau lebih baik oleh manusia, kalau menurut Rich dan Knight. Ya, artinya bagaimana dia menciptakan sebuah mesin, ya, yang hampir sama dengan human, manusia. Ya, bagaimana, ya, padahal kalau kita secara ini tidak mungkin bisa terjadi kan, kalau kita bicara di masa-masa yang lampau tentang adanya ini. Dan mungkin konsep ini udah pernah kita temukan di berbagai macam film pada saat itu, misalnya Iron Man, Robocop, bagaimana dia menggabungkan artificial intelligence di dalam kehidupan nyata misalnya. Nah, itu ternyata secara tidak langsung pasti akan terjadi nanti seperti itu. Misalnya pada saat ini sudah ada robot, ya teman-teman, yang bisa digunakan menjadi pengganti pekerjaan manusia. Itu kan salah satu konsep dari artificial intelligence juga, di mana nanti arahnya seperti itu. Nah, kemudian pengertian artificial intelligence dapat ditinjau dari dua pendekatan. Yang pertama adalah scientific approach dan ada engineering approach. Nah, kalau kita lihat ke scientific approach, ada pendekatan ilmiah di dalamnya. Itu bagaimana kita lihat bahwasanya AI itu timbul dari adanya invasi ke komputer. Ilmu riset manusia tuh tidak hanya alam aja pada saat itu. Nah, dia melakukan riset masuk ke dalam ke komputer sistem itu sendiri. Baru kan dengan adanya invasi ke komputer ini tidak sama dengan kasus mesin uap dan dapat diatasi dengan perkembangan teknologi lanjutan. Mereka tidak mengakibatkan tingkatan pada konsep. Jadi kalau mesin uap, ya udah mesin uap tok, tidak berkembang sampai dengan sekarang misalnya. Mesin uap udah terakhir digunakan di kereta dan di berbagai macam sistem dan tidak bisa berkembang, ya.
dan itu tergantikan dengan teknologi-teknologi yang lain. Tapi kalau kita bicarakan komputer itu adalah teknologi yang berkelanjutan, ya. Artinya secara konsep itu tidak sampai di sini saja seperti itu, tapi bisa berkelanjutan, ya. Misalnya pengembangan AI itu misalnya dari robot, kemudian robot menyerupai manusia lewat dari penelitian dan riset, ya, digunakan di lab atau di komputer. Misalnya dalam MIT deh, bagaimana dia satu lab itu mengembangkan AI, ya, baik itu AI di bidang kesehatan, industri, dan lain-lain. Itu kalau dilihat dari pendekatan ilmiah atau yang disebut dengan scientific approach. Nah, kemudian ada yang namanya engineering approach atau pendekatan teknik. Kalau kita lihat di dalam pendekatan teknik ini, bagaimana AI itu dibuat untuk mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan dunia nyata, real world problem. Artinya AI itu dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di dunia nyata, teman-teman. Makanya secara pola struktur, kemudian bisa menganalisis jembatan secara bentuknya, kemudian secara arsitekturnya, kemudian AI secara teknik juga bisa membantu kinerja manusia untuk menganalisa sebuah sistem, baik itu misalnya kalau bidang cuaca di bagian prediksi cuaca lewat data-data yang dikumpulkan, itu kan salah satu pendekatan teknik, ya. Usaha untuk menghindari definisi AI tetapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan dunia nyata. Artinya kan sudah dilatih si AI ini kan untuk memecahkan problem solve sebuah masalah dunia nyata, kan? Artinya apa? Manusia besok tuh secara tidak langsung ada dua kemungkinan, pekerjaannya menjadi ringan atau pekerjaannya yang digantikan oleh si AI itu sendiri atau artificial intelligence. Nah, kemudian teman-teman, ada beberapa pengelompokan dari AI itu sendiri. Nah, ada 4 di sini, ya teman-teman, bagaimana pengelompokannya. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana AI itu sebuah sistem yang dibuat seperti kita bisa berpikir seperti manusia, sistem that thinks like a human. Kemudian ada sistem that think rationally, artinya sistem AI itu bisa berpikir secara rasional. Kemudian si sistem bisa bertingkah laku seperti manusia. Dan yang terakhir, sistem itu bisa bertindak rasional. Nah, artinya kan ini sangat amat bagus, ya. Artinya secara perkembangan si AI itu sendiri kan artinya sudah bisa menyerupai dari manusia itu sendiri, tapi kan nanti harusnya ada sejauh mana sih batasan atau regulasi perkembangan AI itu sendiri. Nanti tidak bisa menggantikan secara teknologi, secara penerapannya atau cara implementasinya menggantikan posisi manusia itu sendiri. Nah, itu makanya harus kita tapi terakhir saya mendengarkan seminar tentang bagaimana perkembangan AI khususnya di dunia, bahkan di Indonesia saat ini dia mempunyai batasan-batasan dalam perkembangan atau melakukan riset dari AI itu sendiri. Bahkan ada sebuah sistem bisa memberikan masukan pada manusia, dan ternyata manusianya itu diberikan masukan untuk mengakhiri hidupnya, ya, dari AI itu, kecerdasan buatan yang dibuat itu. Dan itu menjadi salah satu batasan juga, ya. Artinya itu akan menjadi timbul masalah baru ketika dia memberikan masukan untuk mengakhiri hidupnya si orang yang bertanya kepada sistem AI tersebut. Nah, itu ada batasan-batasannya yang mungkin peneliti-peneliti di bidang AI atau artificial intelligence sudah tahu regulasinya sampai di mana sih kita bisa research dan menghasilkan sebuah pemrograman atau
hasil dari artificial intelligence yang bisa berdedikasi untuk kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya di bidang teknologi itu sendiri, teman-teman. Nah, ini adalah kategori AI ya. Ada yang namanya system that likes humans, kemudian ada system that think rational, kemudian system that act like a human, kemudian system that act rational. Nah, itu 4 kategori dari si AI. Kemudian ini adalah timeline atau perkembangan AI dari masa ke masa. Dimulai dari tahun 1942, teman-teman, AI itu sudah berkembang ya. Dimulai di tahun 1942, bagaimana awal AI ini dipusatkan pada permainan, teman-teman. Misalnya ada audio dengan kecerdasan dan permainan catur, pembuktian teorema, dan tugas-tugas formal ya, programmable, mechanical, calculating machine. Kemudian ada yang namanya Alan Turing. Alan Turing di tahun itu sudah membuat sebuah teknologi AI, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya artificial intelligence, the first conference yang dilakukan oleh L.B. Jones, McCarthy, Marvin, dan Minsky ya, tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian ada demonstrasi tentang general problem solver di tahun 1957 ya. Kemudian masuk di tahun 1961 industrial robots ya, Unimagination working on GA, general ya. Jadi sudah masuk robot di dalam pabrik-pabrik pada tahun 1961, tapi konsepnya masih terbatas. Kemudian ada ELIZA dan the first expert system, diciptakan oleh Joseph Weisgerbaum di tahun 65 dan dikembangkan juga di tahun 65 oleh E. Geigenbaum. Kemudian ada yang namanya MaxHex, chess playing program by Greenblatt dari MIT tahun 1968. Kemudian adalah knowledge based medical diagnosis program. Nah, jadi AI ini masuk ke dalam bidang kesehatan. Dia bisa melakukan pengetahuan berbasis diagnosis dari seorang pasien. Dikembangkan oleh Jake Mayens dan Hani Popple. Kemudian di tahun 1980-an ada yang namanya commercial effort system. Kemudian Ian Horsfield membuat bagaimana robot itu bisa berperilaku seperti manusia. Nama robotnya Polly. Kemudian ada recommendation teknologi oleh Tifo Suggestion. Kemudian terakhir bagaimana Apple, Google, dan Microsoft mengembangkan mobil recommendation. Ada yang namanya Siri dari Apple, kemudian ada yang namanya Cortana dari Windows, kemudian ada Google Play ya, atau Hello Google, yang bisa digunakan sebagai salah satu artificial intelligence, teman-teman. Dan ada konsep machine learning dan deep learning di tahun 2013. Itu merupakan timeline ya, perjalanan bagaimana perkembangan AI dari waktu ke waktu dan sampai dengan saat ini ya, baik itu di bidang industri, kesehatan, dan sampai dengan bidang kita saat ini, teknologi. Nah, itu teman-teman perkembangan dari AI itu sendiri. Ini tadi ya, itu timelinenya. Kemudian gak ada yang namanya theorem proving, bagaimana membuktikan sebuah teori. Kemudian digunakan di chess player. Jadi chess player itu adalah salah satu konsep AI yang dikembangkan di permainan catur. Dia kan ada pola ya, ada pola-polanya, teman-teman. Jadi AI itu bisa masuk.
Kemudian Samuel di tahun 63 menulis sebuah program yang diberi nama Checker Playing Program yang tidak hanya untuk bermain game tetapi digunakan untuk pengalaman pada permainan untuk mendukung kemampuan sebelumnya. Jadi dia based on train data. Ya. Nah, catur juga diterima karena banyak sekali perhatian terhadap permainan catur, permainan yang lengkap dan kompleks. Program catur di sini situasinya harus jelas dan rule-nya ketentuannya harus seperti dunia nyata. Makanya AI itu harus mampu menangani masalah-masalah yang sulit. Makanya diimplementasikan di catur. Dianggapnya catur itu adalah masalah yang sulit, teman-teman. Kemudian ada yang namanya logic theories. Di awal percobaannya membuktikan teori matematika, ia mampu menunjukkan beberapa teorema dari bab 1 prinsip matematika Whitehead dan Russell. Kemudian ada yang namanya teorema Galerter, pembuktian pencarian area lain dari matematika yaitu geometri. Kemudian di tahun 1963 itu ada masalah umum menggunakan objek pembuktian dengan abstraksi eksternal. Nah, ini adalah sejarah dari AI. Nah, kalau ditanya kenapa kita harus memerlukan AI, teman-teman, ya. Satu, itu kita lihat hampir semua permasalahan bisa dipecahkan dengan bantuan komputer. Kita lihat aja berbagai macam hal, kita sudah ketergantungan dengan komputer, gadget dan lain-lain, ya kan? Dan kita bisa mencari sebuah masalah, menyelesaikan masalah dengan membuat program dalam komputer itu sendiri. Makanya ada yang namanya DSS, Decision Support System, ya, bagaimana sistem itu dibuat untuk kita bisa mengambil keputusan. Itu kan dari AI, Artificial Intelligence. Kemudian masalah semakin kompleks, tidak mungkin dilakukan secara manual, ya. Tidak ada keterbatasan dari segi hardware, jadi kita hardware itu pasti berkembang dan tidak ada batasannya. Kemudian keinginan manusia, komputer bertindak seperti manusia. Basically-nya saja seperti itu. Bagaimana angan-angannya manusia itu dulu, harapannya bagaimana sih kita bisa menciptakan sistem yang sistemnya itu minimal bisa mirip dengan kita. Nah, itu makanya kita bisa mengatakan kita harus memerlukan artificial intelligence. Nah, kalau tadi kenapa kita memerlukan AI? Nah, kenapa kita sekarang harus mempelajari artificial intelligence? Yang pertama, AI atau artificial intelligence ini mempresentasikan bagian tengah dan inti dari ilmu komputer atau computer science. Jadi dia core intinya adalah di AI ini, artificial intelligence. Kemudian AI mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi atau karakteristik dalam matematika. Kemudian AI mempunyai suatu kekuatan alami antar cabang ilmu. Kemudian AI adalah bagian ilmu teknik, cognitive science, dan cognitive science adalah perpaduan antara ilmu filsafat, ilmu linguistik, dan ilmu psikologi. Nah, cakupannya banyak nih kalau kita mempelajari artificial intelligence, baik itu ilmu psikologi, kemudian ada ilmu linguistik dan ilmu psikologi. AI memerlukan representasi, pengetahuan, dan manipulasi. Jadi kita bisa merepresentasikan pengetahuan dan manipulasi dari AI tersebut. Kemudian ada pengetahuan atau knowledge adalah pusat dari suatu ilmu atau teknik, dan AI adalah pusat dari semua ilmu dan teknik tersebut. Alasan penting lainnya adalah penelitian AI atau artificial intelligence ini kita diharapkan mampu menemukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam waktunya. Krisis dibuat oleh interaksi dari teknologi, ilmiah atau sains dan filsafat. Nah, program intelligence atau program yang mampu menyimpan kenyataan atau fakta atau bisa disebut sebuah fakta dan proposisi dan hubungan yang beralasan. Jadi itu alasan-alasan yang mendasari kita kenapa sih kita perlu belajar yang namanya artificial intelligence, teman-teman.
Nah, kemudian kita bicara sudut pandang AI ya teman-teman. Ini slide saya yang terakhir, kita bicara sudut pandang AI. Kalau kita lihat yang pertama, bagaimana sudut pandang AI ini atau sudut pandang di bidang AI ini, yang pertama adalah sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Ini salah satu kenapa kita AI itu semakin berkembang, itu nantinya kita menciptakan mesin yang bisa seperti manusia. Nah, dalam kata lain, bagaimana posisinya bisa kita lihat nih ya, kalau kita lihat dua sisi mata uang kan mungkin ada yang setuju, ada tidak setuju, ada pro dan kontra. Bagaimana mesin itu nantinya akan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, manusianya kemana? Ya kan kita nggak tahu nanti teknologi arahnya seperti apa. Kemudian dari sudut pandang penelitian, kalau kita lihat ini adalah salah satu riset terbaru yang mungkin bisa teman-teman juga dalami, kemudian teman-teman bisa cari tahu, observasi lebih dalam tentang berbagai macam kegunaan dari si AI itu sendiri. Baik itu misalnya machine learning, kemudian deep learning. Di dalam machine learning ada yang namanya single perception neurons network, bagaimana kita bisa melihat pola ya sel dalam tubuh kita dalam pandangan machine learning teman-teman itu. Kemudian kita bisa menerapkan AI sebagai IoT juga, Internet of Things di dalamnya. Kita bisa mengkontrol berbagai macam perangkat teknologi yang ada di rumah kita dengan menggunakan AI. Itu risetnya sangat terbuka luas dan sangat mungkin banyak hal-hal baru dan bisa dengan mudah dikembangkan teman-teman. Bagaimana kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, bagaimana kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan sebuah masalah bisnis. Kemudian kalau yang terakhir dalam sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman, simbolik, problem solving, dan pencapaian atau pencarian atau searching teman-teman. Jadi itu sudut pandang ya, kita mempertimbangkan AI dari segi aspek mana dulu nih, atau kecerdasannya sendiri, kemudian penelitiannya, atau dari segi bisnis, kemudian ada dari segi pemrograman. Nah, tinggal teman-teman mau mengembangkan AI atau mau observer lagi AI atau mau terjun langsung ke dalam AI, artificial intelligence itu mau sampai yang mana dan sejauh apa. Jadi itu adalah materi pertemuan kita di pertemuan keempat teman-teman tentang New Digital Technologies. Tadi kita sudah belajar Big Data, kemudian kita belajar AI, Artificial Intelligence. Di dalam Big Data tadi kita melihat apa itu data, knowledge, dan informasi dari sebuah data. Kemudian kita bisa mengatakan data itu bisa disebut Big Data dengan beberapa aspek yang harus dipenuhi. Ya teman-teman, kita sudah belajar. Dan bagaimana kita belajar tentang AI ya, yang kita lihat sudut pandangnya, kemudian bagaimana metode dalam AI itu sendiri, kemudian ada beberapa jenis AI yang teman-teman sudah dapatkan di pertemuan kita di kali ini, di pertemuan keempat. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua tentang New Digital Technologies. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya tutup. Mudah-mudahan kita selalu sehat teman-teman dan dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.